Ya, jangan diem aja ya. Karena ini merupakan materi lanjutan dari bab sebelumnya. Jangan sampai kita berbicara tentang nusyroh, kita tidak punya gambaran. Ya. Jadi nusyroh, para jamaah sekalian, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu makna secara bahasa, ada makna secara istilahan, secara syar'i. Jadi disebutkan oleh para ulama, yang disebut dengan nusyroh itu asal katanya dari kata nasyara. Nun, shin, dan ro. Ya. Yang artinya roja'a. Apa arti roja'a, Ibu? Rujuk. Itu artinya apa? Rujuk. Itu si fulan sama si fulana sudah rujuk. Kalau bahasa Ibu rujuk. Apa artinya rujuk? Kembali. Ya. Makanya kan ada istilah istirja. Bacaan namanya istirja. Arti bunyinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini apa namanya? Istirja. Iya, istirja namanya. Karena di sana ada lafaz inna lillah. Sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kami akan kembali kepadanya. Rojiun, roja'a, akan kembali kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Atau bisa juga dimaknai al-fathu. Al-fathu artinya apa? Membuka. Ya, nusyra itu artinya bisa roja'a, bisa al-fathu, al-fathah, terbuka. Ya. Atau al-bastu. Al-bastu sama, al-bastu, al-fathu itu artinya membuka. Basato itu artinya membuka, memberikan. Ya, makanya ada lafaz firman Allah Subhanahu wa taala, Ibu pernah dengar tidak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Nah, ini baru sapal nih. Biasanya ibu-ibu sering menyinggung orang, masalah rizki, masalah anak, begitu Ibu ya, masalah jodoh. Bacakan ini, misalnya ini, kamu udah lama nikah kok belum punya anak, gitu Ibu ya. Kalau bentuknya pertanyaan secara pribadi ingin memberikan solusi nggak apa-apa, tapi kadangkala bukan pertanyaan, bukan juga ngasih solusi, tapi polusi. Apa namanya? Nyindir. Kamu gimana sih? Payah nih. Udah 3 tahun belum punya anak. Tetangga saya baru kemarin udah 3 anak. Itu kan nyindir Ibu ya. Nah, kalau yang disindir baca firman Allah. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Katakan Tuhankulah, yaitu Allah, yang telah membuka yabsutu rizki seseorang, artinya menentukan seseorang itu rizki banyak. Wa yaqdir, begitu juga Allah lah yang menentukan atau membatasi. Dia punya anak 2, dia punya anak 5, dia punya anak 10, dia anak punya 15. Itu siapa yang membatasi? Siapa yang memberikan? Qul inna rabbi. Lepas ya Ibu ya. Maka yang disebut dengan nusyra itu bisa penyihir yang sebelumnya melipat atau mengikat jampi-jampi, kemudian dibuka, kemudian dilepas dengan cara apa? Dengan cara nusyrah.
Ya. Ini senada dengan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi SAW pernah terkena sihir dari orang mana? Orang Yahudi. Ketika Nabi SAW itu terkena sihir orang Yahudi, ya, maka Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, afala ay tanasyarta. Nah, gini ya perkataan Aisyah. Afala ay tanasyarta. Apakah engkau hai Rasul sudah terlepas dari sihir? Nah, nusyra berarti terlepas. Jadi kita bisa pahami ibu-ibu, yang disebut dengan nusyra itu adalah melepas, menyembuhkan sihir dari orang-orang yang terkena sihir. Hanya saja ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nusyra atau menyembuhkan orang yang terkena sihir itu ada dua model. Ada dua model. Nah, ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, an-nusyra halu sihir anis masur ia naw'an. Membuka ikatan, ya, atau menyembuhkan sihir dari orang-orang yang terkena sihir itu wahiyya naw'an, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah an-nusyrah bir-ruqyah. Kemudian dengan meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian dengan obat-obatan, ad-da'awat. Kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya model yang pertama ini adalah nusyrah dengan cara yang syar'i. Nusyrah yang dengan cara yang syar'i. Dengan apa Pak? Ibu? Diruqyah. Kemudian dengan meminta perlindungan kepada Allah, beristi'adzah. Kemudian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan menggunakan obat-obatan, obat-obatan yang ilmiah. Obat-obatan yang ilmiah. Artinya memang obat itu buat penyakit itu. Jadi ibu jangan sekali-kali sakit kepala tapi makan obatnya buat sakit perut. Ini kan tidak ilmiah ibu ya. Yang penting kan obat Ustadz. Oh jangan. Ibu kakinya sakit. Sakit apa bu? Kram. Makan obat sakit kepala. Kira-kira gimana? Nyambung gak? Enggak. Ya. Jadi cari obat juga bukan asal obat. Nah, ini cara-cara yang syar'i. Nah, cara yang pertama ini al-mubah. Maka cara ini dibolehkan. Fahadha jaizun. Maka ini dibolehkan. Jadi menyembuhkan sihir dengan cara-cara yang syar'i yang mungkin ibu sering melihat, dengan cara ruqyah, dengan cara minum obat, atau dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya apa? Dalam sebuah hadis ibu pernah mendengar bahwa barang siapa ya makan 7 butir kurma ajwa di pagi harinya maka tidak akan terkena sihir. Itu kan makan. Memang dua ya. Selain ilmiah juga ada dalilnya. Selain ilmiah juga ada dalilnya. Masa makan kurma aja sihirnya nggak kena sihir Ustadz? Ini ilmiahnya apa? Nah kalau ilmiahnya tidak ada, maka dalilnya ada tidak? Oh ada, maka boleh. Ya, ada ilmiahnya nggak ada,
dalilnya nggak ada nggak Ibu? Apalagi ini begini. Atau ilmiahnya ada, tapi dalilnya nggak ada, nggak boleh. Kira-kira boleh nggak Bu? Ilmiahnya ada, secara logika, secara ini ada. Oh, ini itu menyembuhkan obat, menyembuhkan ini. Tapi secara syariat, bahkan makanan itu haram. Kira-kira gimana Ibu? Boleh tidak jadinya? Ah, boleh. Jadi dua ini harus diperhatikan. Ya, baik. Ini pembahasan sebenarnya telah lewat. Ini yang cara yang pertama, nusyrah, kita akan bahas insyaallah ya panjang lebar. Kemudian model yang kedua, yakni menyembuhkan sihir dengan sihir lagi. Ya. Jadi cara yang pertama, cara yang syar'i, menyembuhkan sihir dengan ruqyah, dengan doa-doa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan obat-obatan herbal, ya, dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, model yang kedua, nusyrah bisihri. Dia menyembuhkan sihir, tapi dengan sihir juga. Nanti setan sama setan tarung gitu ya. Ada nggak Ibu? Ada. Nah, itu yang sering saingan dagang. Ini pakai dukun, ini juga dukun. Ya, kan banyak cerita katanya, kok sayur saya cepat basi gitu ya. Tahu-tahu kok ada tikus di dalam tempat apa namanya, tempat nasi misalkan. Itu kan biasanya ada sihir-sihir juga seperti itu karena saingan dagang dan seterusnya. Nah, dia tidak kalah. Ngundang siapa? Dukun juga. Jadi dukun sama dukun. Kena sihir, disembuhkan atau dilawan dengan sihir. Ada tidak Ibu? Bukan ada lagi, banyak. Iya, banyak banget. Iya. Kalau tidak memiliki iman seperti itu. Baik. Lanjutan penjelasan. Model yang kedua Ibu-ibu, menyembuhkan sihir dengan sihir, itu juga ada beberapa model. Menyembuhkan sihir dengan sihir kembali itu juga ada beberapa model. Ada beberapa model. Nah, saya sebutkan satu persatu nih Bu. Yang pertama nih, orang yang tersihir, ini cara yang pertama. Saya baca pelan-pelan Bu ya, biar kita bisa pahami. Dan memang saya juga ngomongnya agak berat. Ya, harus kencang. Orang yang tersihir datang kepada si penyihir. Orang yang tersihir datang kepada yang menyihir. Lalu sang penyihir yang menyihir tadi dengan bantuan syaitan mengabarkan kepada orang yang tersihir bahwa buhul-buhul sihir terletak di tempat tertentu. Saya ulang. Cara yang pertama. Si penyihir, ini Bu ya. Maaf, orang yang disihir itu datang kepada yang menyihir, datang kepada si yang menyihir. Yang menyihir ini minta bantuan kepada jin atau syaitan dan memberitahukan kepada yang disihir ini bahwa buhul-buhul sihir itu terdapat di tempat tertentu, misalkan di rumah itu. Lalu orang yang tersihir ini, ya, orang yang tersihir ini itu ke tempat yang tadi dimaksud dan kemudian mengambil buhul dan merusaknya. Kan kita pernah bahas bahwa orang yang disihir dengan buhul itu apa Ibu-ibu? Buhul itu gulungan-gulungan yang biasanya diambil dari orang yang mau disihir. Bisa dari rambutnya, bisa dari pakaiannya. Makanya ibu-ibu kalau jemur pakaian jangan di pintu, ya.
nanti dia kena angin, terbang, diambil orang. Nanti apa? Faliyudzubillah. Tempat tertentu biar terjaga. Pokoknya dari apa-apa ya, dari barang-barang yang diambil. Itu bukhul. Yang kemudian diikat pakai apa saja. Ya, bahkan ada saya pernah lihat itu bukhulnya itu berupa apa? Berupa boneka. Ya mungkin bonekanya itu ditempelin baju dia atau pakaian dari dia, kemudian dikerangkeng, dikerangkeng tahu Bu? Diikat pakai rantai, di rantai Bu. Di sebuah besi, kemudian digembok lagi. Ini yang luar biasa nih. Kalau yang biasa-biasa biasanya dia, yang penting bukhul itu tidak rusak, maka sihirnya akan tetap berlangsung. Makanya syarat biar sihirnya hilang, bukhulnya itu dirusak. Nah, yang membuat kebingungan adalah apa? Bukhul itu biasanya disimpan di tempat tertentu yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Jinnya dan si penyihir ini. Kadang-kala di kaki gunung, kadang-kala di di mana saja, di atas pohon, atau digali di tanah. Nah, itu bukhul. Itu model yang pertama Ibu ya. Orang yang disihir datang kepada si penyihir, penyihir minta bantuan sama jin dan memberitahukan bahwa bukhulnya itu ada di tempat ini, yang disihir datang ke sana dan merobek, merusak. Itu yang model yang pertama. Model kedua ini Ibu nih. Nushrah, menyembuhkan sihir dengan sihir. Model yang kedua. Penyihir sendiri yang merusak. Penyihir sendiri yang pergi ke lokasi tertentu yang buat disimpannya itu, lalu yang merusak bukhul itu model kedua. Jadi bukan, tidak ada hubungannya dengan yang disihir, yang penyihir ini sendiri yang datang ke tempat bukhulnya dirusak. Jadi yang kedua. Model ketiga, penyihir memerintahkan orang yang disihir, si penyihir memerintahkan kepada orang yang disihir untuk melakukan beberapa perkara. Artinya melakukan beberapa perkara ini sebagai bentuk syarat kalau mau sihirnya itu hilang. Si penyihirnya itu ngasih syarat. Contoh, ya, bentuknya adalah menyembelih kambing atau menyembelih sapi. Oh, masya Allah ya, sapi Bu ya. Atau ayam. Atau apa saja sebagai persyaratannya. Kumpulin 7 rupa, 7 bunga, 7 rupa. Kumpulin. Pokoknya apa perintah si penyihir kepada yang disihir. Dalam rangka apa ibu-ibu? Dalam rangka agar sihirnya itu hilang. Bahkan ada perintah tertentu, misalkan kamu, misalkan ya, kalau sihirnya pengen hilang, sembelih kambing. Dan ketika nanti kamu menyembelih kambing, sebut nama saya. Oh, sebut nama si penyihirnya. Jadi jangan sebut nama Allah, jangan. Tapi sebut nama si penyihirnya. Atau bisa menyebut nama jinnya. Ya, yang penting jangan menyebut nama Allah. Ini model ketiga. Model ketiga. Model keempat, yang terakhir. Si penyihir menuliskan jampi-jampi. Jampi-jampi itu ya bacaan-bacaan. Ya, mantra-mantra. Atau membuatkan jimat bagi orang yang tersihir, membuatkan jimat untuk orang yang tersihir, agar jimat itu dipakai untuk melawan sihir yang
mengenai dia. Ini lucu lagi ya. Yang nyihir siapa? Yang ngasih obat siapa? Itu ibu ya? Bener nggak bu? Si penyihir itu membuat jampi-jampi atau membuat apa saja, diserahkan kepada si yang disihir. Tujuannya apa? Agar dipakai untuk melawan si sihir yang menerimanya. Sihir itu dari siapa? Dari dia juga. Tapi ternyata wallahualam, apa caranya ini biar dia dianggap sebagai penyembuh atau bagaimana? Namun dari 4 model ini, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari model nusroh, meminta atau menyembuhkan sihir dengan 4 model ini, 3 diantaranya itu tidak ada khilaf dari para ulama, itu haram. 3 diantaranya tidak ada khilaf dari para ulama bahwa itu haram. Apa nomor berapa saya? Nomor 1, nomor 3, nomor 4. Kalau ibu nyatet pasti tahu. Nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Saya ulang sedikit apa gambaran jadi. Nomor 1, orang yang disihir datang kepada si penyihir minta bantuan kepada jin dan ngasih tahu di mana tempat bukhul disimpan. Yang disihir datang ke tempat tersebut dan kemudian merobek atau merusak bukhul tersebut. Itu cara yang pertama. Ini haram. Kemudian cara yang kedua, cara yang tanpa ada khilaf haram, ada cara yang ketiga. Penyihir memerintahkan orang yang disihir untuk melakukan hal-hal yang tadi diminta oleh si penyihir dengan catatan, dengan syarat yang telah ditentukan oleh penyihir. Nyembelih kambing, ayam, sapi, apa saja, tapi diisyaratkan ketika menyembelih itu menyebut nama si penyihir itu atau menyebut nama si jin yang dimaksud. Ini pun haram. Ini nomor 3 itu sering banyak bu. Bener nggak? Ada orang sakit perut atau sakit sudah menaun. Dia datang kepada orang yang dianggap pintar. Biasanya mereka memberi syarat. Kamu mandikan anak ini 7 bunga 7 rupiah. Malam Jumat Kliwon jam 12 malam. Jangan ada yang lihat. Pakai ini. Nah, untuk sihirnya hilang. Haram. Cara yang ketiga yang diharamkan tanpa khilaf, cara yang keempat, penyihir menuliskan jampi-jampi atau membuatkan jimat untuk siapa? Untuk orang yang disihirnya tadi dan memerintahkan jimat ini dipakai untuk melawan sihir yang menimpanya. Paham ibu? Iya. Jadi kan jadi lucu. Siapa yang menyihir? Siapa yang nyuruh siapa yang ngobatin gitu ya? Ya dia juga sebenarnya. Nah, cara yang 3 cara ini nggak boleh. Adapun cara yang kedua itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Cara yang bagaimana? Cara yang tadi kedua. Penyihir yang pergi sendiri ke lokasi bukhul dan merusak bukhul tersebut. Jadi yang datang untuk merusak bukhul itu siapa? Yang nyihir. Tobat kali ya. Sadar, kasihan, gitu mungkin ya? Iya, si penyihir itu datang sendiri. Aduh kasihan ini. Mungkin ya, wallahualam. Nah, inilah yang dikhilafkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan. Atau menganggap mubah, boleh. Ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Namun wallahu a'lam bishawab, pendapat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis buku yang ibu miliki itu lebih cenderung bahwa nusrah bisihri, nusrah dengan sihir apapun bentuknya itu haram.
Itu pilihan dari penulis buku yang ibu pegang. Haram. Bentuknya yang A, yang B, yang C, yang D, haram semua, nggak boleh. Nah, ibu, ini sekilas tentang nusyrah. Baik, kita kembali ke buku ibu. Ada beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Di antaranya dalil dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan riwayat Imam Abu Dawud. Ya, an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nusyrah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nusyrah, pernah ditanya tentang nusyrah, tentang hukum nusyrah, menyembuhkan sihir. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, hiya min amali syaitan. Nabi menjawab tentang pertanyaan tersebut. Beliau SAW mengatakan bahwa nusyrah itu termasuk perbuatan syaitan. Nah, dalil yang kedua, nanti satu persatu kita bahas syarahnya. Yani dari Imam Ahmad, ya, rawahu Ahmad bisanadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid, wa Abu Dawud, wa qala su'ila Ahmad anha, bahwa Imam Ahmad pernah ditanya tentang anha, tentang nusyrah. Faqala Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kulluh. Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kullah. Jadi dalil yang kedua adalah ketika Imam Ahmad ditanya tentang bagaimana hukum atau apa hukum nusyrah, beliau rahimahullah ta'ala menjawab apa? Ibnu Mas'ud, dia menjawabnya gitu. Abdullah ibnu Mas'ud yaqrahu. Yaqrahu artinya apa, Ibu? Membenci. Karaha yaqrahu itu artinya benci. Makruh. Jadi kalau makruh itu artinya dibenci, tidak disukai. Oh, makruh ini Ustadz, ini kan makruh. Tahu nggak Ibu makruh artinya? Makruh itu dilaksanakan gak apa-apa, tinggalin gak apa-apa, gitu ya. Itu yang sering Ibu pahami kan? Makruh itu dilaksanakan ora apa-apa, ditinggalin juga ora apa-apa. Karaha yaqrahu artinya dibenci. Jadi misalkan Ibu mengatakan itu tuh perbuatan yang makruh, artinya perbuatan itu dibenci. Sekarang saya mau tanya, yang benci siapa? Allah. Loh, kalau udah Allah, jangan main-main. Ibu aja kalau melakukan sesuatu dibenci oleh Ibu RT, contoh ya, kira-kira Ibu mau laksanain nggak? Misal, Ibu lagi bebersih apa namanya, kerja bakti, satu lingkungan, satu blok. Terus Ibu bilang, kayaknya nih bagus nih kalau ditaruh bunga-bunga. Ada yang letuk ngomong gini, Bu RT nggak suka. Kira-kira Ibu tetap melaksanain atau enggak? Gak mau, takut dibenci oleh Pak Ibu RT. Ini yang benci siapa? Allah loh Ibu. Kok lah biasa aja. Itulah kadang kita dibenci sama Pak RT sama RW kita, nggak disukai ya. Ibu kan usul baik tuh, sebenarnya usulnya baik tuh. Ini kayaknya nih jalanan, pinggir jalan ini, sepanjang jalan kita kasih ini yuk, kasih bunga-bunga. Ada yang ngomong, Ibu RT nggak suka. Kira-kira Ibu nih maksain mau pasang bunga atau nggak mau? Nggak mau. Kenapa? Ibu RT nggak mau, nggak suka. Kalau perbuatan sesuatu yang itu memang udah jelas dibenci oleh Allah,
Kenapa kok kita melanggar? Kan aneh bin lucu ibu ya. Nah intinya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang nushrah, beliau justru menjawabnya dengan mengatakan Ibnu Mas'ud yaqrahu hadza kullah. Artinya apa? Ibnu Mas'ud itu membenci ini semua. Nushrah itu maksudnya. Nggak suka. Ini jawaban sahabat ya. Ibnu Mas'ud. Dalil yang selanjutnya adalah dalil mengenai ya, yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li Ibni Musayyib. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Qatadah pernah menuturkan ya, qultu li Ibni Musayyib, saya pernah bertanya kepada Ibnul Musayyab, Musayyab namanya, Ibnul Musayyab, bahwa yang dituturkan oleh Qatadah atau ditanyakan kepada Ibnu Musayyab adalah ada seorang yang terkena sihir, seorang laki-laki terkena sihir atau diguna-guna sampai laki-laki ini tidak bisa menggauli istrinya. Ini banyak terjadi bu, tidak bisa menggauli istrinya. Maka Qatadah mengatakan untuk bertanya, bolehkah ya dia itu disembuhkan dengan nushrah? Bolehkah si laki-laki yang terkena sihir ini yang tidak bisa berhubungan dengan istrinya itu bisa disembuhkan dengan nushrah atau dengan cara yang lain? Artinya apa nggak boleh nushrah, cara yang lain aja. Maka apa jawabannya Ibnu Musayyab? Jawabannya adalah la ba'sa bih. Nih, ibu sering nulis labas. Ibu ya? Bukan labas, la ba'sa. Ibu gitu ya? Ini bahasa Arabnya ditulis bahasa Indonesia dari Afan Ustaz. Afan Bu, aneh besok nggak bisa kajian. Labas Ustaz. Bukan labas, la ba'sa bih, gitu ya. Saya kadang ingin senyum tapi nggak apa-apa ya. Begitu juga ibu kadang ke Ustadz, wa jazakillah khair Ustadz, jazakillah, saya cewek dong, saya jazakillah gitu. saya kadang mungkin ibu salah tulis ya, atau mungkin karena ibu sering komunikasi sama ibu-ibu, jadi akhirnya ke Ustadz pun jazakillah. Kalau saya ke ibu jazakallah boleh, karena ibu boleh dengan domir laki-laki boleh ya. Buktinya assalamualaikum. Kum itu buat laki perempuan, laki-laki kan boleh. Ibu sama ibu kan assalamualaikum gitu. Nah tapi kalau ibu ke orang lain, bukan ke saya aja ya, orang lain, jazakillah pak. Bapaknya bilang, aduh saya dianggap cewek apa saya gimana nih gitu. Oh bukan, salah omong kali ya, salah kata. Jazaka, jazaki, kaki itu beda makna. Nah, kembali ke sini ya. Jadi jawaban Ibnu Musayyab ketika ditanya oleh siapa? Qatadah tentang seorang laki-laki yang terkena sihir, maka jawaban dia la ba'sa bih. Tak mengapa hukumnya. Tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islah. Karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Artinya untuk menolak madzarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat, fa amma man yanfa'u falam yunha anhu. Maka sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang. Artinya jawaban dari Ibnu Musayyab itu nushrah itu tidak apa-apa. Ini saya jadi bingung Ustaz. Tadi kata Nabi min amali syaitan. Itu dari perbuatan syaitan. Ini malah boleh, malah bas, nggak apa-apa. Makanya ibu kita harus dudukan dulu, jangan sampai itu ibu langsung pergi. Nanti bilang kata Ustadz nushrah boleh, berarti kita ke dukun boleh gitu ya. Ada penjelasannya syarahnya ya. Mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup kita bisa gabung
lanjut di pertemuan akan datang. Nah, kemudian riwayat dari, ini saya bacakan di buku ibu ya. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali oleh tukang sihir. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, nah ini pengertian yang tadi kita sebutkan di awal. Nushrah itu artinya menyembuhkan seseorang yang terkena sihir. Yang itu ada dua macam. Nah yang dua macam kita sebutkan di awal tadi Bu ya. Ada cara yang menggunakan sihir pula. Kemudian yang kedua dengan cara yang dibolehkan. Ruqyah, doa, ta'awud, obat-obatan dan seterusnya. Itu kita jelaskan tadi. Baik, kita syarah Ibu. Kita jelaskan syarah dari masing-masing dalil yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, oleh penulis rahimahullah ta'ala. Yang pertama yang tadi disebutkan di dalil yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang nushrah, tentang hukum nushrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amli syaitan. Nushrah itu termasuk bagian dari yang dilakukan oleh atau amalan syaitan. Nah, maka penjelasannya ibu-ibu dalam hadis yang mula ini, nushrah itu ditulis dengan an-nushrah. Terdapat alif lam di depannya. Ibu betul ya? Ini penjelasannya ibu nih. Dalam hadis jawaban Nabi SAW atau ditanya ketika sahabat Jabir bin Abdullah bertanya kepada Nabi SAW atau ketika Nabi SAW ditanya tentang an-nushrah, maka bisa dilihat di sini penjelasannya. Tulisan an-nushrah dalam hadis tadi itu ada alif lamnya. Begitu ibu ya? Ada alif lamnya. Yang alif lam ini mengandung makna alif lam lil ahdi. Alif lam lil ahdi. Lil ahdi itu artinya alif lam yang menunjukkan, ya, alif lam yang menunjukkan bahwa kata yang terdapat alif lamnya itu sudah ada di benak itu apa? Ada di pengetahuan, di pemahaman seseorang tanpa harus diungkapkan lagi. Jadi sebuah kata ibu, kalau udah ada alif lamnya, itu alif lam ini disebut alif lam ahdi, lil ahdi, yang menunjukkan bahwa kata itu sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh orang yang bertanya, tanpa dijelaskan lagi perinciannya. Atau mungkin kalau kita sebut dengan lil ma'rifah, bentuknya udah ma'ruf, sudah ada. Yang dimaksud tuh maksudnya yang dimaksud nushrah di sini yang ditanyakan adalah nushrah dengan cara yang tadi, dengan cara yang kedua dengan sihir. Yang ditanyakan kepada Nabi SAW tentang nushrah, an-nushrah itu maksudnya adalah nushrah yang dimaksud itu nushrah yang dengan sihir. Maka pasti jawaban Nabi hiya min amali syaitan. Maksudnya ibu, paham gak ibu? Jadi gini bu ya, dalam bahasa Arab tuh begini, alif lam itu bermanfaat atau memiliki makna. Saya contohkan, ada anak namanya Rohman, ada nggak? Rohman, boleh nggak kita namai Rohman?
Ada anak namanya Rohman atau Rohim lah. Nah kita ketahui Rohman dan Rohim itu termasuk asma'u sifat, nama Allah. Nah, Rohman dengan satu lagi yang ditambah dengan alif lam jadi Ar-Rahman, dua kata yang memiliki kedudukan beda. Kalau yang Rohman artinya apa Rohman Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah ya, yang maha dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha baik. Jadi Rohman artinya pengasih. Karena ibu namain anak Rohman biar dia pengasih gitu ya. Nah, adapun satu lagi itu ada alif lamnya, Ar-Rahman, yang artinya yang maha pengasih. Jadi ibu ketika nyebut Ar-Rahman, ibu nih menyebut Ar-Rahman, itu pemahaman ibu kan artinya tahu yang maha pengasih. Siapa yang ibu maksud itu? Allah. Gak usah ditanyain lagi, begitu ibu ya? Gak usah ditanyain lagi. Itu maksud alif lam di situ. Makanya memang gak boleh ibu menamai Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu hanya untuk Allah. Kecuali ditambahi mudhof. Misal mudhof. Abdurrahman. Hambanya Sang Rahman. Hambanya Sang Rahman, yaitu yang maha pengasih. Siapa maksudnya? Allah. Tapi kan ada Abdurrahmannya, hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam, Abdul Wahhab. Boleh dinisbatkan kepada Allah. Tapi tahu-tahu gini, Bu, nama anak ibu siapa? Ar-Rahman nama anak saya. Oh nggak boleh. Kenapa? Kalau ibu menyebut Ar-Rahman, itu sudah lil ahdi, udah makrifah. Yang disebut dengan Ar-Rahman itu sama dengan nusrah di sini yang ditanyakan oleh seseorang sahabat ini kepada Nabi tentang nusrah dengan ditambahi alif lam ibu-ibu, maksudnya adalah nusrah yang ditanyakan kepada Nabi itu udah nusrah yang ditentukan. Nusrah apa kira-kira ini? Nusrah yang kedua yang tadi disebutkan, nusrah menyembuhkan sihir dengan sihir. Sehingga Nabi menjawab, hiya min amali syaitan. Paham ibu? Mudah-mudahan paham. Saya satukan lagi nih tentang alif lam. Makanya ini ibunya banyak ketika ibu membaca Al-Quran. Misalkan membaca Al-Quran berhenti karena nggak kuat di huruf di kata yang ada alif lamnya. Maka kalau ada alif lamnya, ketika ibu mengulangi beberapa kata atau dari kata itu, kalau ada alif lamnya, tulis alif lamnya atau dibaca. Al-kitabu, lanjut. Jadi jangan langsung kitabu. Kenapa kalau ibu baca kitab, alnya hilang. Sama dengan gini nih, ini yang sering nih. Lafadz salam. Coba ibu baca bersama-sama lafadz salam. Assalamualaikum. Sampai situ ya. Assalamualaikum. Ada alif lamnya kan? Assalam itu pakai alif lam kan? Tapi ibu biasanya Assalamualaikum. Benar nggak Bu ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ada alif lamnya di sana. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Saya tanya, keselamatan yang dimaksud dari siapa? Ibu paham. Karena ada alif lamnya. Paham ibu? Karena ada alif lamnya. Iya. Satu lagi. Kalau ada gini, misalnya ibu baru datang ketemu dengan gurunya.
ketika ibu ditanya oleh guru ibu, aina tusallina? Oh, ibu tadi sholat di mana? Ditanya. Kemudian ibu jawab, usolli fi masjidin. Usolli fi masjidin. Masjidnya tidak dikasih alif lam. Benar ibu? Kalau ibu jawabannya usolli fi masjidin, saya tadi sholat di masjid, kemungkinan guru ibu tanya lagi, ayul masjid atau ayul masjid, masjid yang mana yang kamu maksud? Kenapa? Karena kalau masjid tidak dikasih alif lam, masih nakiro, masjid yang mana yang dimaksud. Walaupun mungkin ibu ngobrolnya sama ustazah tadi di samping Masjid Al-Furqon. Tapi kalau ibu ditanya tentang aina tusallina, ibu jawab usolli fil masjid. Saya jawabnya di masjid. Maka itu udah makrifah. Kemungkinan insya Allah guru ibu nggak akan tanya lagi, sholat di masjid yang mana nih? Lowong sampingnya ada masjid. Tapi karena udah dikali alif lam, itu udah makrifah. Nah ini faidah, mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar menjadi ilmu buat kita. Bahwa jangan, kalau baca Al-Quran jangan sekali-kali menghilangkan alif lam. Nah kembali ke sini. Jadi tulisan an-nushrah yang dimaksud di sana, ada alif lamnya. Yang alif lam itu menunjukkan bahwa nushrah yang dimaksud, atau nushrah yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW, ada nushrah yang dipahami, udah dipahami di benak si penanya ini. Artinya ibu-ibu, bukan seluruh nushrah yang dimaksud oleh si penanya ini kepada Nabi, bukan. Tapi nushrah yang dimaksud atau yang ditanyakan kepada Nabi adalah nushrah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Yang ditanyakan oleh Nabi tentang nushrah tadi, tentang sahabat bertanya tentang hukum nushrah kepada Nabi. Maksud nushrah di situ yang diawali dengan alif lam, maksudnya bukan seluruh nushrah secara umum, yang syari atau yang tidak syari. Tapi yang dimaksud atau yang ditanyakan oleh si penanya ini kepada Nabi SAW tentang nushrah, maksudnya adalah nushrah yang sudah ada pada zaman jahiliyah atau pada zaman itu. Apa nushrah pada zaman itu ibu-ibu? Nushrah pada zaman tersebut adalah nushrah yang berbau kesyirikan. Tentu orang-orang pada jahili itu mereka menyembuhkan sikir dengan sihir lagi. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya tentang nushrah yang dimaksud adalah nushrah yang terjadi di zaman jahiliyah, maksudnya nushrah sihir dengan sihir, maka Nabi SAW mengatakan atau menjawab, hiya min amali syaitan. Nah ini sisi pendalilnya ini ibu. Maka ini ibu bagi kita juga. Kalau ada dalil, kita lihat atau dengarkan penjelasan para ulama. Jadi jangan asal ini dalilnya ustadz kan. Ini kok bentrok itu. Karena kadang-kala ibu, dalil dari Nabi SAW atau bahkan dari Al-Quranul Karim itu akal kita, pemahaman kita itu tidak sampai ke sana, tidak sampai ke sana. Maka kita tanya ahlul ilmi, ya. Contoh, saya contohkan begini. Ada yang bertanya tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan, ya, membaca Al-Quran di kuburan. Ibu bilang gak boleh, gitu ya. Ternyata yang bilang, yang nanya tadi bilang dalilnya mana? Gimana bu jawaban ibu? Cari dalil la taqra'u fil qabri, misalkan ya. Kemungkinan ibu nggak akan datang, nggak akan dapat. Tapi ternyata ketika di ulama ditanya mana dalil larangan mengenai larangan membaca Al-Quran di kuburan, maka para ulama menjawab dengan dalil ini, wala taj'alu
buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mungkin yang nanya bilang, gak nyambung nih dalilnya. Begitu Bu ya? Yang ditanya, mana dalil mengenai tidak bolehnya baca Al-Quran di kuburan? Tapi ulama yang ditanya menjawab, wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan, rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kan gak ada kata-kata janganlah kalian baca Al-Quran di kuburan. Maka begitu ya. Itu pemahaman kita. Tapi setelah ulama ini menjawab dan memberikan syarah, kamu maksud gak? Paham gak dengan perkataan Nabi? Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Paham gak? Ya udah, jangan jadikan rumah-rumah kita jadi kuburan. Kok bisa Nabi melarang kita rumah-rumah jangan seperti kuburan? Emang kuburan kayak apa sih? Begitu Ibu ya? Kuburan itu sepi. Sepi apa? Dibacaan Quran. Nah itu. Rumah yang tidak pernah dibacain Al-Quran seperti kuburan. Karena memang kuburan bukan tempatnya. No. Itu pemahaman ulama. Kalau kita nggak nyangkut. Begitu. Saya juga baca Bu. Saya juga kadang iya juga ya. Gitu ya. Iya, subhanallah. Jadi segala sesuatu jangan di dalilnya bolehin, nggak boleh. Harus bagaimana pemahaman para ulama memahami dalil itu dari Al-Quran, dari As-Sunnah Nabi SAW, sehingga nanti kita akan terarah. Sama dengan ini, sepintas kalau ibu bilang nusroh dari syaitan, nggak boleh. Tapi di bawahnya nanti ketika tadi Ibnul Musayyab ditanya tentang nusroh, beliau mengatakan la ba'sa bi. Lah gimana ini? Jawaban Nabi dengan jawaban ulama ini kok beda? Maka ternyata satu penjelasan diantaranya adalah bahwa kalimat nusroh dalam hadis itu dikasih alif lam yang menunjukkan bahwa yang ditanyakan nusroh yang dimaksud itu bukan nusroh secara umum, tapi nusroh yang beredar di masa jahiliyah waktu itu. Yakni kita yakini pasti nusroh yang dimaksud itu adalah menyembuhkan sihir dengan sihir. Maka tentu Nabi menjawab, hiya min amali syaitan. Nah, baik, maka Nabi SAW mengharamkan hujan Ibu ya. Allahumma sholli ala Nabi. Ini dalil yang pertama Ibu. Oh baik, nih, ini ada tambahan Ibu. Mana bukti bahwa nusroh yang terjadi di zaman jahiliyah itu nusroh kesyirikan? Hah? Maka ini ada satu di antara dalil. Ya. Jadi maaf. Tambahan ini. Kecuali begini, kalau Nabi SAW ditanya tentang nusroh dengan ruqyah, maka tentu Nabi tidak menjawab hiya min amali syaitan. Ya, karena dalam sebuah hadis ini seorang sahabat Auf bin Malik, beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Kami dahulu melakukan ruqyah pada zaman jahiliyah. Fakulna, maka kami tanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah? Jadi Auf bin Malik itu pernah meruqyah seseorang pada zaman
Iya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, kaifa tara? Bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah SAW fi dzalik, tentang ruqyah ini? Faqala, apa jawaban Nabi ini, ibu-ibu? Kalau ini pertanyaan tentang ruqyah nih. Sama kan? Ruqyah itu penyembuhan sihir kan? Tapi langsung dengan ruqyah. Maka apa Nabi SAW mengatakan, faqala, i'ridu alayya ruqakum. Maka Nabi menjawab gini, coba ruqyah yang kamu maksud seperti apa? Nah, Nabi mentafsir, merinci, coba peragakan ruqyah yang kamu lakukan kepada orang lain itu pada zaman jahiliyah. Ya. Kemudian setelah Auf bin Malik itu memperagakan, tentu seorang sahabat ketika memperagakan ruqyah tentu sesuai dengan sunnah Nabi, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka apa jawaban Nabi ketika melihat Auf bin Malik setelah memperagakan ruqyahnya? Nabi mengatakan, la ba'sa birruqa ma lakum yakun fihi syirkun. Apa kata Nabi? Setelah melihat paparkan bagaimana meruqyah, Nabi mengatakan ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung kesyirikan. Tuh, jadi kalau Nabi ditanya tentang ruqyah, ruqyah juga cara nusrah juga ibu ya. Nusrah itu kan dengan cara ruqyah, dengan cara berdoa, dengan cara obat-obatan, dengan cara yang lain. Yang penting memang syar'i, itu namanya nusrah. Maka Nabi mengatakan bahwa ruqyah itu sesuatu yang dibolehkan selama tidak mengandung kesyirikan. Ini dalil. Ya. Bahwa nusrah yang dimaksud yang pertama, sebagaimana jawaban Nabi SAW, hiya min amali syaitan, adalah nusrah yang mengandung kesyirikan. Ini dalil yang pertama ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari yang tadi disebutkan, yaitu Qatadah yang bertanya kepada Sa'id Ibnul Musayyib ya, atau Musayyib boleh, mengenai seorang laki-laki yang terkena sihir, terkena guna-guna, kemudian tidak bisa menggauli istrinya. Maka ditanyakan apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau tidak boleh, atau dengan cara yang lain aja. Maka ternyata ya Sa'id Ibnul Musayyib atau Musayyib itu menjawab, la ba'sa bih, ya, tidak mengapa engkau lakukan nusrah. Apa penjelasannya? Karena nusrah seperti itu mengandung kemaslahatan, membantu orang lah, menyembuhkan orang. Lah tentu sesuatu yang mengandung manfaat, falam yunha anhu, itu tidak mungkin akan dilarang. Ini jawaban Sa'id Ibnu Musayyib. Nah, terkesan sekali lagi jawaban beliau rahimahullah ta'ala itu berselisih dengan jawaban Nabi SAW di hadis yang pertama. Tapi sekali lagi alhamdulillah kita sudah menjelaskannya. Maka syarah yang hadis yang kedua ini, hadis ini ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan oleh jumhur ulama. Jumhur ulama itu kebanyakan para ulama Al-Hanabilah, bahwasanya nusrah boleh karena niatnya baik dan bermanfaat. Dan dibolehkan oleh Sa'id Ibnul Musayyib, salah satu seorang ulama tabi'in. Ya. Oleh karena itu hadis ini pun ada multi pemahaman. Apa arti multi pemahaman? Pemahaman yang banyak, maknanya lebih dari satu. Jadi ada yang menterjemahkan seakan-akan jawaban dari Sa'id Ibnul Musayyib ini ya membolehkan nusrah secara mutlak
meskipun itu dilakukan dengan sihir. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tentu kita harus lebih amannya agar terhindar dari larangan. Maka ketika ingin menyembuhkan sesuatu dari diri kita, keluarga kita, dengan cara-cara yang syar'i saja. Nah, kemudian perkataan dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang tadi disebutkan di buku ibu, la yahillu sihra illa sahir. Di buku ibu ada ya, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali dilakukan oleh si penyihir itu sendiri. Ini perkataan siapa? Ulama. Nah, penjelasannya seperti ini. Perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ini mengisyaratkan bahwa nusyrah itu haram, ibu. Nusyrah itu haram karena tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali seorang penyihir. Sedangkan kita telah diharamkan untuk mendatangi penyihir. Nah, itu maksud dari perkataan Hasan Al-Basri, la yahillu sihra illa sahir. Tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Ini perkataan beliau rahimahullah ta'ala ini menunjukkan bahwa nusyrah itu haram. Semua nusyrah itu haram. Karena memang nusyrah itu, kata beliau, tidak bisa disembuhkan kecuali si penyihir itu sendiri. Sedangkan kita mendatangi tukang sihir itu diharamkan. Maka mendatangi, kan minta, coba hilangin aku, penyakit aku dong. Itu kan mendatangi si ini, karena ada keyakinan yang bisa menghilangkan sihir, ya tukang sihir lagi. Seperti itu. Ini penjelasan dari perkataan penjelasan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Sedangkan perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala yang beliau mengatakan wan nusyrah halus sahri anil mashur. Di buku ibu ada ya. Ibnu Qayyim mengatakan nusyrah itu menyembuhkan seseorang yang terkena sihir. Wahiyyan naw'an, itu ada dua cara. Halus sihri bisihrin mithlah, yang pertama menghilangkan sihir dengan sihir pula. Wa huwa alladhi min amali syaitan, kata beliau. Inilah yang dimaksud amalan, termasuk amalan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan dalam jenis ini. Nah, pendapat dari Hasan Al-Basri tadi itu bisa dimasukkan di perkataan Ibnu Qayyim ini. Maksudnya adalah ya, kalau menghilangkan sihir dilakukan oleh si penyihir tadi, maka haram, tidak boleh. Karena apa, ibu-ibu? Menghilangkan sihir dengan sihir kok tidak boleh? Fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitani bima yuhib. Ini ilatnya, ini alasannya. Kenapa kok menghilangkan sihir dengan sihir kembali itu diharamkan? Karena ini bisa menimbulkan ya kedekatannya dengan syaitan. Dekatan dengan syaitan. Bahkan apa yang dimai oleh syaitan dia ikuti. Yang tadi disebutkan, minta kambing, minta ayam, ya Bu ya.
Bahkan pas nyembelih juga harus menyebut namanya. Itu kan berarti ya takarrub, mendekat madi sama syaitan. Nah ini bentuk keharamannya. Fayubtilu amaluhu anil mashur. Ya, yang ini itu memang batil. Tidak boleh. Ini cara yang pertama, yang tidak dibolehkan. Karena tadi ilatnya dekat dengan syaitan. Wathani an-nushratu bi ruqyah wa ta'awudzat wa da'awat wa adwiyah al-mubahah fa hadza jaizun. Adapun cara yang kedua kata Ibnu Qayyim yaitu nushrah dengan ruqyah, dengan ta'awudz, dengan obat-obatan, dengan doa, dengan obat-obatan yang boleh, fa hadza jaizun. Maka ini termasuk hal yang dibolehkan. Perkataan beliau ini, para jamaah sekalian ibu-ibu, penjelasannya adalah ini adalah kesimpulan indah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Bahwasanya ruqyah, bahwasanya nushrah itu ada dua. Ada yang boleh, ada yang tidak. Maka kita tentu memilih hal yang boleh dengan cara ruqyah, dengan isti'adzah, dengan cara doa, dengan cara obat-obatan yang dibolehkan. Ini penjelasan singkat tentang syarah ya, tentang dalil-dalil yang ada di buku ibu. Kita masih ada lanjutan dan ibu sebenarnya. Maka sepertinya saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang nushrah ini ya. Di pertemuan akan datang insya Allah, karena ini masih panjang sekali, agar pengetahuan kita tentang nushrah lebih detail insyaallah taala. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini ibu bisa memahami tentang nushrah. Bahkan mungkin sebenarnya ini istilah ini hanya istilahnya saja yang ibu baru tahu mungkin nushrah. Tapi maksudnya makna dari istilah itu sudah sering dipraktekkan. Begitu ibu ya? Kita ingin berobat apa? Nah, itu namanya nushrah. Ketika ibu sakit, anak sakit, terus berobat. Nah, itu namanya nushrah, menyembuhkan. Ya, menyembuhkan sihir. Ya, anak saya terkena sihir. Nah, ketika ibu menyembuhkan, itu namanya nushrah. Hanya saja mungkin jalurnya ada dua di sini, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim. Ada cara yang syar'i, ada cara yang syirik. Sampai di sini ibu rahimani rahimahullah, saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini menjadi pertemuan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ada kekeliruan penyampaian. Insyaallah kalau kita mendapatkan sesuatu yang benar, kita akan rujuk kepada yang benar ibu ya. Kalau memang salah, itu memang dari kebodohan saya pribadi. Baik, kalau ada pertanyaan ibu, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya. Baik, alhamdulillah.